Rilis Jokowi Version of the Year, versi OCCRP hilang dari situs resmi. OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka occrp.org. Masa sih sekelas media internasional bisa menghapus berita? Saya coba cek dulu di situsnya. Orang-orang yang bilang nama Jokowi dihapus dari OCCRP itu kayaknya salah link deh. Orang gua cek masih ada kok. Nih tuh masih ada. Lalu apa buktinya Jokowi korup? Nih, mantan presiden kita yang kedua, New York Times, Forbes, Transparency International di Global Corruption Report 2004. Mereka tulis Soeharto tuh korup. Emang ada buktinya? Emang pernah di penjara? Tapi kita tahu kan, dunia tahu dong, OCCRP, Times, Forbes itu tuh adalah produk jurnalistik, jurnalis yang investigasi. Ngapain mereka investigasi? Karena orang yang harusnya investigasi nggak kerja, atau kerja tapi nggak bisa dipercaya lagi. Dan udah sering kali dalam sejarah jurnalis yang ngebongkar. Kalau lo nonton film true story kayak misalnya Spotlight, The Post, Zodiac, apalagi She Said, lo bakal tahu maksud gue. Demikian juga yang dilakukan oleh narasi, ngebongkar penembakan Gama, tragedi Kanjuruhan. Itu jurnalis itu. Jangan main-main sama jurnalis. Mereka maju karena yang ono gak bisa dipercaya. Orang ateis akan selalu nolak keberadaan Tuhan, walaupun buktinya udah sangat jelas di depan mata. Tapi kalau nolak ya nolak aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya nama Mulyono alias Jokowi di website OCCRP, yaitu lembaga internasional yang memantau dan melakukan riset tentang orang-orang yang melakukan korupsi, salah satunya adalah Jokowi, sehingga di sosial media kita lihat banyak sekali pemuja-pemuji Mulyono, yaitu membuat framing ya, bahwa website OCCRP telah menghapus nama Jokowi. Dari awal begitu rilis, gue gak percaya sama media ini. Dan terbukti bahwa sekarang link rilis Jokowi masuk daftar presiden terkorup di dunia itu hilang. Terbukti bahwa media ini media ayam sayur. Kalau semisalkan memang mereka mempunyai kredibilitas yang bisa dipercaya, tidak perlu menghilangkan link rilis berita tersebut. Gak perlu. Kalau jadi memang mereka benar. Sekelas CCRP dianggap adalah lembaga abal-abal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Padahal ya, kalau kita cek and recheck lagi, dan ini juga sempat dibongkar oleh netizen, bahwa nama Jokowi masih terpampang di website OCCRP yang menjadi nominasi orang terkorup di dunia ini. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Langsung saja kita lihat websitenya. Yaitu setelah Presiden of Kenya William Ruto, nama Jokowi ada di nomor 2. Former President of Indonesia Joko Widodo. Jadi kalau misalnya ada buzzer-buzzer atau ternak Mulyono yang mengatakan bahwa nama Jokowi sudah dihapus di website OCCRP, itu adalah memang hoax. Jadi mereka tidak perlu kita ragukan lagi kalau buzzer Mulyono ini paling pintar ya, paling bisa membuat hoax ya. Padahal lembaga yang tidak bisa diragukan lagi kredibilitasnya di internasional yang memantau dan meriset orang-orang yang melakukan korupsi di dunia, mana mungkin bisa meralat atau menghapus nama Mulyono. Jadi kalau kata ternak Mulyono, apa kita tidak malu presiden kita dipermalukan oleh lembaga internasional? Jadi mereka justru membuat framing bahwa Jokowi itu kena fitnah dari lembaga internasional ya. Padahal ini OCCRP ini adalah bukan lembaga kaleng-kaleng yang mereka anggap lembaga bayaran atau lembaga sampah yang sengaja memberitakan Jokowi adalah orang terkorup. Padahal fakta yang kita lihat, mereka sudah banyak memberitakan orang-orang yang melakukan korupsi. Dan ini adalah lembaga internasional dunia ya, NGO, yang sengaja meriset dan memantau yaitu pejabat-pejabat internasional yang ada di dunia ini melakukan korupsi. Jadi bagi ternak Mulyono ya, mereka mempertanyakan mana bukti Jokowi
korupsi. Padahal kalau kita lihat 10 tahun Jokowi berkuasa, cukup banyak fakta dan data yang kita lihat selama ini. Salah satunya adalah dengan melakukan politik abuse of power, yaitu meloloskan anaknya menjadi wakil presiden di putusan MK 70 dengan adanya Paman Usman. Itu adalah bentuk salah satu korupsi. Jadi pemuja-pemuji Mulyono menganggap korupsi adalah harus menggarong uang rakyat, padahal menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan anaknya melalui Paman Usman itu adalah bentuk korupsi. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rocky Gerung ya. Bahkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia sudah membeberkan fakta apa yang dilakukan Jokowi. Bahkan Jokowi ini bersekutu dengan oligarki. Labeling yang diberikan oleh dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahannya di eranya adalah manipulator, adalah koruptor. Lalu beliau bertanya, yang mana yang dikorupsi? Atau apa buktinya tuh? Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rejimnya sangat otoriter, kan itu dasarnya tuh. Jadi seperti maling menginginkan pembuktian, padahal sebetulnya buat mereka yang ada di depan si maling itu bisa terabas kepalanya kalau bertanya mana buktinya. Gue nyuri maling. Jadi maling yang berhadapan dengan seorang yang lemah, orang yang lemah itu tidak mungkin bertanya, kamu maling nggak tuh? Jadi begitu yang terjadi itu. Begitu sistem hukum kita ambruk, begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasi sudah dirusak, secara hukum kriminal apa buktinya? Yo, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan sebetulnya tuh. Nah, itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum. Kenapa? Bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kan begitu cara berpikirnya tuh. Tapi ya kita nggak mungkin menagih cara berpikir yang serumit ini atau bahkan sesederhana ini bagi orang-orang yang beredar sekitar membuat bising gitu. Ini ternak-ternak, sekali lagi ini kata ternak Jokowi ini saya kutip dari internet ya. Ternak-ternak ini sekedar noise, memproduksi noise, no voice, tidak ada voice di situ, tidak ada noise. Tapi oke, itu yang kita mau lihat sebetulnya di dalam kapasitas hari-hari ini terbitlah semacam keinginan untuk membuktikan. Nah, silahkan sebetulnya Pak Jokowi protes tuh sebagai mantan presiden. Kita tidak ingin Jokowi disesatkan oleh opini publik dunia tuh. Bagi mereka yang merasa bahwa itu penyesatan opini, Pak Jokowi mesti lakukan semacam tuntutan pidana aja ke jurnalis internasional ini kan. Kan itu yang lebih mungkin tuh. Tapi sekali lagi kelihatannya itu pun nggak mungkin merumuskan dalil untuk menuntut apa yang mau dituntut. Ya memang gak ada yang mau dituntut. Kenapa? Ya karena sifat dari investigasi itu tidak memungkinkan data-data itu bahkan diucapkan secara faktual kan. Kan semua data itu ada hasil kompilasi mulai dari artificial intelligence, tanya di situ, lalu lihat bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan atau Mahkamah Konstitusi, mulai lihat bagaimana Ibu Koni menyembunyikan data-data itu dan mungkin data-data itu sudah diakses oleh publik internasional, oleh jurnalis internasional itu, tinggal diwujudkan satu waktu nanti. Jadi kesempatan kita untuk menghargai kerja jurnalisme itu justru yang membuat kita dianggap sebagai punya peradaban. Dan kita anggap bahwa jurnalisme internasional itu nggak punya kepentingan apa-apa atau kepentingan ideologis macam-macam. Mereka hanya menjadi pilar keempat demokrasi, yaitu mengucapkan kejujuran ketika tiga pilar lainnya dirusak. Dalam hal ini dirusak oleh Presiden Jokowi pada eranya. Jadi kalau ada orang awam atau mereka pemuja Jokowi yang fanatik sekali terhadap Mulyono ini tidak akan percaya atas dinobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Kata PSI, publikasi OCCRP soal Jokowi pemimpin korup sebagai suara barisan sakit hati. Kok ngamuk? Kalau merasa itu fitnah dan merasa dirugikan dan merasa di framing jahat, tinggal laporin aja. Silahkan laporin aja medianya, laporin aja orang-orang yang terlibat. Sesimpel itu kok. Jangan dikit-dikit sakit hati. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu-karuan, nggak jelas di sosial media,
Kenapa nggak kalian minta Joko Widodo untuk mengutus tim hukumnya ke Belanda dan menggugat OCCRP yang sudah menominasikan dirinya sebagai pemimpin terkorup tahun 2024. Minta dong Joko Widodo untuk mengirim tim hukumnya ke sana. Kecuali kalau Joko Widodo tidak berani mengutus tim hukumnya dan menggugat OCCRP, ya berarti fakta dong. Ini gue benar-benar nggak terima. Gue benar-benar tersinggung. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Lagian OCCRP nggak ngelihat apa? Konstitusi aja bisa dirubah buat Gibran. Kaisang aja 2 hari doang bisa langsung jadi ketua umum partai. Yang pada pakai seragam coklat aja, tahu-tahu bisa jadi partai. OCCRP udah pada main ke KPK belum? Udah pada main ke Kejagung belum? Mereka tahu nggak Blok Medan? Mereka tahu nggak bagaimana hukum berlaku di negara ini? Mereka tahu nggak banjir bansos menjelang pemilu kemarin? Dan OCCRP tahu nggak kalau rakyat nggak bisa berbuat apa-apa melawan semua ketidakadilan itu? Gue sangat mengapresiasi kerja OCCRP dalam mengungkap kebenaran. Walaupun gue agak kecewa juga, karena menurut gue, OCCRP kurang menyeluruh dan mendalami fakta-fakta yang ada. Karena gue yakin banget, kalau Jokowi pantas untuk jadi yang nomor 1 di dunia. Nah, sekarang, dunia internasional aja, yang sebenarnya mereka nggak ada kepentingannya, mereka sudah mau peduli, bereaksi, dan bersuara. Lah, masa iya? Kita yang udah jadi korban, cuman mau diem aja. Beberapa hari terakhir ini viral berita tentang dimuatnya sebagai nominasi 3 besar mantan Presiden Jokowi dalam daftar rilis OCCRP sebagai tokoh paling korup di dunia. Semua orang ribut, baik yang pro maupun kontra. Bahkan ada sekelompok orang, terutama para pendukung Jokowi, mencoba untuk membiaskan. Ini menjadi bias atau menjadi bias. Yang mereka lakukan adalah dengan cara mencoba untuk menyerang kredibilitas dari OCCRP ini sendiri. Mereka mencoba menyerang dan mendegradasi supaya apa? Supaya rilis dari OCCRP ini menjadi terdegradasi. Masyarakat tidak percaya lagi. Bahkan muncul isu-isu yang mencoba mereka giring bahwa OCCRP sudah mengakui kesalahannya dan men-take down berita itu. Muncul lagi berita yang mengatakan nama Jokowi sudah dihapus dari daftar OCCRP. Muncul lagi bahwa OCCRP mengakui kesalahannya. Berita-berita itu disebarkan oleh mereka secara masif dan jelas ini adalah terkoordinasi oleh kakak pembina supaya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap OCCRP, dan selalu dilakukan cara-cara seperti ini. Buzzer RP selalu melakukan cara-cara seperti itu supaya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas dari orang atau lembaga yang mengeluarkan rilis berita. Bukan menanggapi konteksnya, tetapi mereka menyerang orangnya atau lembaganya. Supaya apa tujuannya? Karakter assassination, membunuh karakter dari orang itu atau lembaga tersebut. Ini yang coba mereka lakukan terhadap OCCRP. Padahal lembaga OCCRP ini sendiri sudah mendapatkan pengakuan kredibilitas yang luar biasa dari berbagai negara dan lembaga. PBB sendiri memberikan penghargaan kepada OCCRP. OCCRP juga masuk dalam nominasi hadiah Nobel Perdamaian. OCCRP di tahun 2017 juga memenangkan berita Pulitzer, ya, Pulitzer Award, yang ini termasuk ketika mengeluarkan serial berita tentang Panama Papers yang mengguncangkan dunia. Dari sisi kredibilitas kita tidak akan pernah meragukan dari OCCRP ini sendiri. Tapi mengapa mereka coba untuk mendegradasi ini? Karena mereka tahu mereka tidak bisa menjawab konteks dari rilis berita dari OCCRP ini sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah membuat masyarakat supaya bingung, membuat masyarakat supaya bias dalam menerima berita dari OCCRP ini. Ini yang coba mereka lakukan terus-menerus. Bukan menjawab konteksnya, tapi mari kita berpikir objektif. Apakah benar yang dikatakan oleh OCCRP ini bahwa Jokowi adalah tokoh korup sedunia?
OCCRP tidak peduli terhadap persennya, tetapi kebijakan Jokowi selama menjadi pemerintahan ini apakah benar melemahkan perang terhadap korupsi di Indonesia, melemahkan sistem pemberantasan korupsi itu sendiri? Kita coba bandingkan dengan presiden-presiden sebelum Jokowi. Mari kita bedah dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin ini, apakah memperlemah pemberantasan korupsi atau bahkan menguatkan pemberantasan korupsi. Nanti Anda bisa menilai secara objektif. Presiden B.J. Habibie dalam masa jabatan yang singkat, dia mengeluarkan undang-undang yang sangat luar biasa, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor. Ini adalah awal bagaimana pencegahan korupsi itu sendiri. Presiden Gus Dur melengkapi itu, mendefinisikan apa saja termasuk korupsi itu sendiri dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Presiden Megawati membuat undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana dibentuklah lembaga yang independen ad hoc waktu itu, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK dibentuk melalui undang-undang yang dibentuk oleh pemerintahan Megawati, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. SBY memperkuat perang terhadap koruptor saat itu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Diperkuat lagi oleh SBY dengan mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, di mana penjahat korupsi atau para koruptor ini tidak mudah untuk mendapatkan remisi. Salah satu di undang-undang tersebut yang membuat mereka penjahat koruptor itu tidak mudah mendapatkan remisi adalah syarat untuk mendapat remisi sangat berat. Yang pertama harus menjadi justice kolaborator, yang kedua harus mengganti semua kerugian negara berikut dendanya. Dari B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, kita melihat bagaimana pemimpin kita ini, presiden ini benar-benar menerapkan perang terhadap para koruptor. Terus bagaimana dengan Jokowi? Jokowi alih-alih untuk memerangi korupsi, tetapi malah memperlemah upaya perang terhadap pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK di dalam ranah eksekutif, yang artinya di bawah kepresidenan, membuat langkah gerak KPK menjadi lumpuh. Dan ini juga dinyatakan oleh juru bicara dari Istana Negara bahwa KPK di bawah kepresidenan. Pertanyaannya, apakah ini memperkuat atau memperlemah? Muncul lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana undang-undang itu memberi penafsiran bahwa korupsi bukan lagi kejahatan extraordinary crime. Korupsi menjadi kejahatan yang biasa. Muncul lagi belum puas yang dilakukan terhadap penghancuran sistem terhadap perang kejahatan korupsi ini, Jokowi mengeluarkan undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, di pasal 35 ayat 1 huruf K, di mana di sana ada denda damai. Teman-teman semuanya pasti bertanya, bukannya undang-undang itu adalah produk legislatif? Mari kita terangkan supaya jelas. Dalam proses legislasi itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah pengusulan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah persetujuan, yang keempat adalah pengesahan, yang kelima adalah pengundang-undangan. Presiden memiliki 5 hak ini, sedang DPR cuma 3, yaitu pengusulan, pembahasan, dan persetujuan. Artinya di sini presiden mempunyai pengaruh paling besar, persentase paling besar munculnya undang-undang, walaupun itu dibahas dengan legislatif. Dan jangan lupa, kalau presiden itu bisa memveto DPR menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, di mana ketika presiden tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang, dia bisa tidak membahas, dan artinya tidak bisa dibahas rancangan undang-undang itu. Disinilah presiden itu sebagai sistem negara kita presidensil. Jadi teman-teman, kita pikir dengan objektivitas. Kita lihat Indonesia ini dalam pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, apakah membuat korupsi semakin tinggi atau bahkan korupsi semakin rendah. Dan bukti terlihat dari IPK yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, Transparansi Internasional. Lembaga ini tidak main-main. Lembaga ini hasil rilisnya menjadi rujukan dari Lemhanas, Bappenas, dan KPK juga, di mana IPK yang diraih oleh Jokowi, indeks persepsi korupsinya mengalami stagnan di masa Jokowi. Di masa Megawati tahun 2004 diteruskan oleh SBY itu 20. SBY ketika berakhir masa jabatannya poinnya adalah 34. Tetapi mirisnya di masa Jokowi IPK kita stagnan 34. Jadi teman-teman, perhatikan dengan baik-baik bahwa kehancuran sistem di Indonesia tentang pemberantasan korupsi seperti benar-benar yang dikatakan oleh rilis OCCRP, bahwa secara sistem Jokowi benar-benar menghancurkan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka tidak aneh dan cukup tepat jika OCCRP merilis suatu berita bahwa Jokowi termasuk tokoh
yang masuk dalam rilis itu nomor 3 sebagai tokoh korup global atau dunia. Terima kasih.